Rian Fahardi. Terima kasih Daeng Arif Brata, sama-sama dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak ingin bicara soal presiden, tapi di sini semoga kita bicara soal Indonesia, bukan demi keluarga. Saya mungkin sering sekali bicara tentang politik hari ini, tapi saya sungguh ingin menceritakan bahwa jangan serius-serius berbicara tentang politik. Jangan terlalu serius. Toh ujungnya bapak dan paman yang menentukan. Ya, saya lebih ingin membagikan hari ini bagaimana peran orang muda sampai detik ini. Karena sejarah itu selalu memberikan anak muda kesempatan untuk terus berkiprah. Dan percaya bahwa sejarah juga akan menghitamkan orang-orang yang layak untuk dijatuhkan. Dan akan meninggikan orang-orang yang layak untuk ditinggikan. Dan saya percaya kita semua yang duduk di sini akan menjadi pengubah Indonesia. Terserah mau melanjutkan, mau melakukan perubahan, tapi Indonesia mesti dirubah seperti mimpinya Tan Malaka, 100% kemerdekaan bagi nusa dan bangsa. Namun apakah mimpi itu bisa diwujudkan ketika hari ini anak mudanya masih dibuat cemas oleh pemerintah itu sendiri? Saya selalu punya keyakinan bahwa Indonesia itu tidak akan pernah jadi generasi emas atau Indonesia emas selama anak mudanya hari ini masih dibuat cemas oleh negaranya sendiri. Hari ini kita masih dibuat cemas, makanya hari ini saya ingin berdiri, bukan hanya ingin membagikan cinta, tapi ingin membagikan kecemasan saya. Bukan hanya kecemasan diri saya sendiri, tapi kecemasan lingkungan kita hari ini. Apa tidak cemas melihat Dewan Perwakilan Rakyat kita yang sibuk main judi? Apakah tidak cemas melihat kualitas udara yang hari ini makin memburuk, yang tidak layak untuk kita konsumsi setiap harinya? Apa tidak cemas melihat yang harusnya menjadi penopang peradaban di pendidikan, hari ini angkanya makin belum memuaskan? Kita bicara angkatan kerja, kita bicara lulusan pendidikan, itu masih didominasi oleh lulusan di bawah jenjang S1. Bahkan lulusan atau tamatan sarjana itu cuma 6%. Angkatan kerja, lulusan sarjana S3 9%. Lalu di mana Indonesia emas? Itu pesan anak muda yang ingin saya bangkitkan, bahwa dari dulu anak muda memang harus cemas dan tidak main aman dan tidak main netral-netralan. Mereka harus berpihak atas nama keyakinan dirinya. Tidak ada jalan untuk abu-abu bagi anak muda hari ini, karena kita sendirilah yang bisa memastikan kemana Indonesia ini di bawah. Indonesia tidak akan jadi emas selama anak mudanya hari ini tidak berlaku emas. Jadi berlaku emaslah kita semua hari ini. Itu keyakinan saya. Dan kalau kita bicara soal Sumpah Pemuda yang besok itu akan dirayakan, itu akan direfleksikan, saya kira ini cuma hanya sebatas perayaan semata. Kita berbondong-bondong merefleksikan Sumpah Pemuda. Pertanyaannya, apa sesudahnya? Apa setelahnya? Kita ingin kemana setelah kemerdekaan dan ikrar itu dikumandangkan? Kemana persatuan yang dicita-citakan sementara hari ini? Muncul banyak movement, muncul banyak komunitas, muncul banyak pergerakan, tapi kita tidak satu tujuan. Bukankah narasi kolektif kita tentang Bhinneka Tunggal Ika, lalu di mana perbedaan itu yang bisa jadi satu? Kalau hari ini kita masih terus menggaungkan sesuatu yang bisa kita banggakan. Dari 1925, Perhimpunan Indonesia di Belanda melahirkan manifesto politik, kemudian yang isinya prinsip perjuangan tentang unity, equality, liberty, kesatuan, kemerdekaan, dan kesetaraan. 1928
bagaimana kita lihat Ikrar Sumpah Pemuda yang melahirkan sebuah manifesto yang hari ini cuma bisa kita refleksikan. 700 orang di ruangan di kalau nggak salah di gedung Indonesis C, klub di Batavia yang saat ini menjadi Museum Sumpah Pemuda, di mana para pemuda berhimpun yang mereka sebut sebagai Jong Celebes, Jong Sulawesi, Jong Java, Jong Sumatera dan Bon. Mereka berkumpul di sana kemudian mengikrarkan Sumpah Pemuda. Pada saat itu juga Pak Rudolf Supratman menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan biolanya. Pada saat itu dia berumur 25 tahun, yang pada saat dia menciptakan itu 4 tahun sebelum itu. Dan memang sejarah Indonesia itu sendiri adalah sejarah angkatan muda. Itu katanya Pram dulu, tapi sekarang bagaimana? Posisi kita mau ditempatkan di mana? Hari ini kita masih bingung siapa diri kita, tanpa tahu potensi kita mau kemana. Saya sedih sekali selalu melihat anak muda hanya dijadikan objek semata, dikonversikan suaranya untuk hanya kepentingan golongan tertentu. Saya sudah berjalan setahun belakangan ini dari Aceh sampai Maluku Utara, di titik-titik yang saya rasa penting untuk saya suarakan betapa pentingnya suara anak muda hari ini. Mereka masih sama mencintai Indonesia sepenuhnya, tapi suara mereka selalu hanya dijadikan sebagai alat untuk kepentingan golongan saja. Dan terakhir, saya ingin menitipkan pesan. Tidak ada closing statement, tapi yang ada closing idea. Mari kita bersama-sama mencari krisis, lalu memberikan ide cemerlang kita, mengeluarkan ide-ide kita. Jangan sampai orang yang hari ini berkuasa itu bukan orang-orang yang bisa mewakili kepentingan kita, yang hanya berkata kita, tapi sebenarnya dia berkata kami. Dan sebagai anak muda yang berasal dari daerah, saya ingin bilang bahwa ayo kita kembali ke akar, mengenal jati diri kita, mengenal di mana kita lahir, mengenal identitas kita, mengenal di mana kita tumbuh. Karena itulah kekuatan besar kita nantinya yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan terakhir, saya ingin mengutip sebuah tulisan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia bilang, sesungguhnya pemuda itu ialah ia yang berkata, inilah diriku, bukan pemuda yang mengatakan inilah bapakku. Sekian, saya Rian Fardi. Terima kasih